Ya, apa manfaatnya? Coba ceritakan. Karina mengangkat alisnya dan bertanya dengan sedikit minat. Gushen berkata, tepat setelah aku tahu kalau hubungan kita terungkap, aku langsung melihat Instagram Momo dan melihat kalau dia sudah menghapus postingannya yang menyindirmu. Dia juga posting klarifikasi sebelumnya kalau itu bukan kamu tapi orang lain. Karena terlalu banyak orang yang menganggap itu kamu, jadi dia akan minta maaf padamu. Tapi banyak orang tidak percaya dengan penjelasannya dan menerima banyak kritik yang buruk. Kemudian fans nomor satu Momo juga ada di kolom komentar dan menekankan bahwa orang yang dimaksud bukanlah Karina, sedangkan netizen lainnya berkomentar menyangkal. Bisa dikatakan bahwa Gushen sangat ahli dalam mengarahkan opini. Gushen biasanya suka pamer soal adik perempuannya di Instagram dan cara memamerkannya juga sangat lucu. Oleh karena itu, meskipun banyak fansnya yang tidak tahu seperti apa wajah adik perempuan Gushen, tapi mereka sudah punya kesan yang baik meskipun belum pernah bertemu. Beberapa penggemar Gushen juga mengikuti Karina karena menyukai komik dan setelah dia menjadi trending topik karena menghapus postingannya dalam hitungan detik, beberapa penggemar melihat postingan Karina dan dengan cepat bisa menebak siapa adik perempuan Gushen. Pada akhirnya hubungan mereka terungkap. Beberapa penggemar Gushen melihat di kolom komentar Karina ramai oleh netizen yang tidak tahu apa-apa, sehingga mereka hanya mengikuti opini yang dibuat oleh Momo dan ikut menghinanya. Pada akhirnya penggemar Gushen mulai berdiskusi di grup dan mengarahkan para fans untuk memarahi Momo yang sudah memfitnah Karina. Saat Momo tahu bahwa dia ada dalam masalah, dia langsung menghapus postingannya. Setelah itu dia juga memposting artikel panjang untuk memberi penjelasan dan klarifikasi, tapi sayangnya para penggemar kakak beradik itu tidak percaya. Karina memperhatikan Instagram Momo sambil mendengarkan kakaknya bicara. Dia melihat bagian komentar yang kebanyakan memaki Momo. Namun tetap ada fansnya yang membela Momo, tapi mereka juga diberi pelajaran. Karina menghela nafas dan berkata dalam hati, memang rencana Tuhan itu yang terbaik ya. Aku tidak mengira kalau karma akan datang begitu cepat, bahkan aku saja belum membalasnya. Karina bukan orang suci dan tidak bersimpati atas apa yang terjadi pada Momo. Sebelum ini dia tidak punya masalah dengan Momo, tapi dia tiba-tiba memposting sesuatu yang penuh sindiran, membahas soal perselingkuhan dan kehidupan pribadinya, yang seakan-akan Karina sudah menyakiti Kevin. Sebelum Momo memberi klarifikasi di Instagram, banyak fans Momo dan Kevin langsung mengirim spam yang memaki Karina di kolom komentar akun miliknya. Karina berkata pada kakaknya, aku tidak perlu ngapa-ngapain dan dia sudah dapat balasan. Oke, aku kerja dulu ya. Setelah bicara, dia berdiri dan berjalan ke ruang kerja. Gushen masih tinggal di ruang tamu dan menelepon kakak tertuanya kalau dia tidak perlu mengambil tindakan pada Momo. Karena masalahnya dimulai dari apa yang Momo katakan dan Gushen yakin kalau setelah kejadian ini karir Momo pasti akan hancur. Di ruang kerja, Karina baru saja menyalakan komputer dan tabletnya. Lalu dia melihat telepon dari Maxi pemimpin redaksi Goldie Club komiknya. Dia sempat merasa ragu sebelum akhirnya menjawab, pimpinan redaksi, ada apa? Karina, kamu lagi ngapain? Maxi tidak langsung mengatakan tujuannya dan bertanya dengan santai. Dulu dia adalah pemimpin redaksi Karina. Dia tahu siapa nama Karina dan berasal dari Kyoto. Sebelum hari ini Maxi mengira wanita itu hanya gadis Kyoto biasa, tapi dia tidak pernah menyangka kalau Karina adalah adik perempuan dari artis terkenal Gushen. Lalu Maxi teringat ketika dia pernah mendekati Karina, mengakui perasaannya dan ditolak olehnya. Akhirnya Maxi berpikir kalau saja saat itu dia tidak memilih Sisilia dan terus mengejar Karina, mungkin hari ini situasinya akan berbeda. Mungkin dengan koneksi kakak Karina, karirnya perlahan akan meningkat dan tidak ada hambatan. Semakin Maxi memikirkannya, dia semakin merasa menyesal karena tidak bersikeras. Lagi kerja, Karina menjawab dengan acuh tak acuh. Dia sengaja bilang begitu supaya Maxi cepat mengatakan tujuannya dan tidak menghambat pekerjaannya.
Maxi sudah naik ke jabatan pemimpin redaksi klub komik saat berumur 28 tahun dan itu sudah 2 tahun lalu. Jadi tentu saja dia bisa mengerti apa maksud perkataan Karina, tapi dia memilih untuk berpura-pura tidak mengerti. Karina sudah semakin rajin dan bisa mengendalikan diri ya. Maxi membual sambil tersenyum dan berkata, "Aku ingat ketika bertanggung jawab tentangmu, kamu selalu datang padaku bersama asisten komik untuk menyerahkan naskah. Kita bertiga juga bekerja keras untuk menyelesaikannya." Karina tidak ingin membahas masa lalu dengannya dan berkata, "Kevin tidak mengizinkanku untuk begadang dan aku harus tidur jam 11 malam, jadi aku cuma bisa bekerja di siang hari." Saat mengatakan ini, entah kenapa Maxi merasa sedikit cemburu. Di masa lalu dia juga membujuk Karina untuk tidak begadang, tidur lebih awal dan bekerja di siang hari. Tapi Karina mengabaikannya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Sekarang Karina benar-benar patuh dan melakukan apa yang disuruh oleh pria itu. Maxi mengubah topik dan membahas tujuannya. "BTW Momo mau add WeChatmu karena ingin minta maaf padamu." "Momo tidak menyinggungku, kenapa tiba-tiba mau minta maaf padaku?" Karina berkata dengan sok polos. Dalam hatinya berpikir, "Aku tidak percaya Maxi melakukan hal ini. Padahal aku juga komikus klub Genesis, tapi ketika aku mengalami masalah, Maxi sebagai pemimpin redaksi komik tidak mengatakan apapun. Tapi sekarang sahabat pacarnya si Momo yang bukan penulis komik Genesis langsung meminta bantuan Maxi untuk minta maaf padanya. Postingannya di Instagram itu bukan membicarakanmu," kata Maxi. Karina terus berpura-pura bodoh. "Ah, apa yang terjadi di Instagram? Hari ini adikku dicakar oleh kucing dan aku bawa dia ke rumah sakit untuk disuntik kekebalan tubuh. Setelah kembali, kami makan siang lalu tidur. Sekarang aku bangun karena mau bekerja." Satu-satunya alasan kenapa Momo ingin meminta maaf padanya hanya karena supaya para fansnya tenang dan berhenti memarahi Momo. Maxi tidak tahu apakah Karina memang benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi di Instagram atau hanya berpura-pura bodoh. Dia menghindari hal yang penting dan menjelaskan masalahnya secara singkat. Jadi Momo melihat rekan kerjanya keluar dari departemen ginekologi dengan pria lain dan menebak kalau pria itu selingkuhannya. Tapi beberapa netizen mengira kalau itu kamu. Akhirnya identitasmu terbongkar dan banyak fans kakakmu memaki Momo. Momo tidak menyangka ini akan berdampak buruk padamu dan mau minta maaf. Dia juga mau melihat apakah kamu bisa meminta fans kakakmu untuk berhenti memarahi Momo. "Aku tidak terlalu paham kalau Momo bilang rekan kerjanya, tapi kenapa netizen berpikir kalau itu aku? Tunggu, aku coba cek Instagram dulu untuk cari tahu dan telepon kamu lagi." Karina tidak memberinya kesempatan untuk bicara lagi dan menutup telepon. Setelah Karina menutup telepon, dia tidak mengecek Instagram karena sudah tahu apa yang barusan terjadi. Lalu dia pergi untuk menyeduh teh bunga dan buah yang sudah disiapkan oleh Kevin. Mungkin karena Maxi sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi sehingga saat Karina selesai merebus teh, dia sudah menelponnya lagi. "Karina tolong add WeChat Momo dulu," kata Maxi di telepon. Alasan Maxi meminta Karina add Momo terlebih dahulu karena dia mematikan penambahan teman dan hanya bisa add orang lain, sedangkan orang lain tidak bisa. "Aku sudah tahu apa yang terjadi tapi tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Momo. Aku merasa dia sebenarnya bisa bahas hal ini dengan teman-temannya saja. Dia kan punya banyak followers dan malah membuat postingan seperti itu. Bodoh banget sih. Terus gimana kalau ternyata gadis itu punya hubungan keluarga dengan pria aneh? Memangnya tidak boleh kalau mereka terlihat akrab, Momo cocok jadi akun gosip?" Karina berkata dengan dingin, "Aku lihat postingan terakhirku di Instagram dan banyak yang memakiku." Karina sama sekali tidak takut kalau perkataannya ini direkam. Dia tidak pernah menyinggung Momo. Akhirnya banyak fansnya yang membela dan pembalasan itu datang dari Tuhan. Sepertinya Karina harus menuliskan balas dendam ini di diarinya. Karena dia belum membalas Momo dan mengambil tindakan, jadi dia masih menyimpan dendam ini.
Mungkin Momo tidak menyangka kalau dampaknya akan begitu besar. Apalagi fansnya juga tidak mengatakan kalau itu kamu. Setelah tahu kamu juga dimaki, dia langsung menghapus postingannya dan minta maaf padamu di Instagram. Kata Maxi, Karina mendengus, langsung menghapus. Berarti sebelum itu Momo hanya menonton dan baru mengaku setelah tahu kalau Gusion adalah kakaknya. Meskipun Momo tidak langsung meminta fansnya jangan menyerang juga memaki Karina, tapi sikapnya yang akan meminta maaf menentukan segalanya. Sebelumnya Karina bisa berpura-pura bodoh dan tidak tahu, tapi sekarang dia sudah tahu dan tidak bisa hanya diam. Lagi pula Momo tidak mengatakan namanya dan para fansnya juga tidak menyebutkan kalau itu Karina. Jadi kalau Karina berdebat dengan para fans Momo, itu akan menimbulkan masalah lain. Oke, karena dia sudah minta maaf di Instagram jadi tidak perlu minta maaf lagi di WeChat. Sebentar lagi aku akan klarifikasi. Karina langsung menutup telepon tanpa memberi Maxi kesempatan untuk bicara. Kemudian dia mengedit postingan di Instagram dan upload postingan itu. Karina, aku abis tidur siang setelah makan. Saat aku bangun dan akan bekerja, pemimpin redaksi menelponku dan memberitahu seluk-beluk masalah ini. Momo juga mau minta maaf padaku, jadi kalian harus berhenti memarahinya. Ayo 100 komentar pertama dan 100 likes pertama akan dapat tanda tangan Gusion juga 100 lipstick yang dipakai oleh Gusion. Hadiahnya akan diundi pada hari Senin. Secara tidak langsung postingannya ini juga mengakui hubungan kakak adiknya dengan Gusion. Dan 100 lipstick itu adalah hadiah yang didapatkan Gusion saat menerima endorse tahun lalu. Lipstick yang diendorse oleh Gusion itu edisi terbatas. Ada banyak orang yang tidak bisa mendapatkannya setelah dirilis karena langsung habis. Dan siapa yang bisa memilikinya bisa dibilang sangat hebat. Setelah memposting itu, Karina meminta Gusion untuk merepostnya. Wanita itu membuatmu dimarahi oleh banyak orang, tapi kenapa kamu bantu dia? Gusion berkata dengan sedih. Dia minta maaf di Instagram karena fansnya sudah memaki aku, tapi sekarang dia diserang balik. Barusan Maxi meneleponku dan bilang kalau Momo mau minta maaf padaku. Aku tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi, kalau tidak itu akan buat aku dan fansku jatuh dalam masalah. Lagian postingannya itu tidak langsung menyebut namaku. Kalau dia menyebut itu aku akan langsung mengiriminya surat pengacara. Karina menjelaskan, aku pakai kesempatan ini untuk membangun citraku. Dulu Karina terlalu malas untuk meladeni Sisilia, tapi itu bukan berarti kalau dia mudah untuk dibully. Oke, kalau gitu aku akan repost postinganmu dan hadiah apa yang harus aku beri untuk fansku? Gusion bertanya padanya. Karina berkata, makeup atau skincare juga boleh kok. Makeup atau skincare lebih sering digunakan. Bahkan banyak gadis remaja yang sudah memakainya dan akan memakainya setiap hari sebelum pergi keluar. Setelah mendengar saran tersebut, Gusion merepost postingannya dan mengatakan bahwa 99 komentar dan likes pertama akan mendapatkan makeup juga skincare. Karina kembali bekerja setelah menangani masalah ini. Di rumah keluarga Okto, Kevin yang sudah mengikuti perkembangan masalah ini, melihat postingan kakak beradik itu dan Kina menyuruhnya untuk merepost lalu mengatakan kalau dia akan memberi 98 orang pertama pensil, alis dan bedak. Dia juga meminta saran dari Kina untuk merek pensil alis dan bedak. Tapi dia masih bertanya pada Karina dan mengatakan bahwa ini adalah salah satu caranya menunjukkan kasih sayang. Dia ingin membuat fansnya bersemangat untuk merepost, berkomentar dan mengirimkan like. Karena masalah ini akhirnya followers Momo berkurang lebih dari 100.000. Lalu dia melihat postingan ketiga orang itu dan menahan emosinya, dengan enggan mengirimkan 100 likes untuk mencari perhatian. Dia juga merepostnya dan mengirim komentar untuk meredakan kemarahan fans Karina. Namun pada akhirnya tidak ada yang peduli dengannya karena ketiga postingan itu sudah ramai oleh para fans mereka. Setelah melihat jumlah repost di Instagram Karina, sudah ada puluhan ribu repost dalam waktu kurang dari 1 jam. Dibandingkan dengan miliknya yang hanya beberapa ribu saja,
sehingga Momo sangat marah. Hal ini membuat Momo jadi semakin membenci Karina. Setelah identitas Karina terungkap, ditambah lagi dengan pengumuman undian ini sehingga membuatnya mendapatkan ratusan ribu followers baru. Saat melihat followersnya sudah lebih dari 1 juta, dia menyebutkan hadiah lain kalau akan menggunakan uang pribadi Gusion untuk memberi hadiah kepada 100 orang. Setiap orang akan mendapat 200 ribu untuk membeli cemilan dan akan diumumkan pada hari Senin. 2 hadiah yang akan diundi tentu saja membuat netizen bersemangat. Hari Minggu ketika Karina sedang bekerja, Gusion mengetuk pintu dan masuk. "Karina, pemimpin redaksi Maxi dari klub komikmu ada di sini." "Mau ngapain dia ke sini?" Karina sedikit terkejut dan berdiri dari kursi. "Aku tidak tahu." Gusion mengintip dari lubang kecil di pintu kalau orang di luar pintu adalah Maxi, tapi dia tidak membuka pintu untuknya. Karina berjalan ke ruang tamu dan tidak melihat Maxi. "Di mana pria itu?" "Masih di luar. Aku tidak yakin kamu mau bertemu dengannya atau tidak. Jadi aku biarkan dia tunggu di luar. Aku akan buka pintunya," kata Gusion sambil berjalan untuk membuka pintu. Ketika pintu dibuka, terlihat Gusion yang tidak bicara dan hanya menatap Maxi dengan ekspresi dingin dan tajam.